Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan semalam yang merenggut 4 nyawa di Jalan Sultan Iskandar, Jakarta Selatan. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama reporter Keiko Ranti. Keiko, bagaimana jalannya rekonstruksi? Ya, Egan, baru saja dari Kepolisian Jakarta Selatan menggelar rekonstruksi atas kejadian tabrakan beruntun yang terjadi malam tadi yang melibatkan mobil Outlander. Dan rekonstruksi tadi dilakukan di 2 titik. Titik pertama adalah tempat kecelakaan pertama terjadi, yakni saat mobil Outlander menabrak 2 pengemudi motor yang mengakibatkan tewasnya 2 pengemudi tersebut di Jalan Sultan Iskandar Muda, tepatnya di depan toko roti. Dan saat itu juga polisi melakukan rekonstruksi sesuai dari informasi yang didapatkan dari saksi yang dihadirkan, yakni Sandi hadir sebagai saksi. Sandi adalah supir dari mobil Outlander sebelum ia akhirnya diturunkan dan mobil tersebut dibawa kabur oleh tersangka Christopher. Dan yang titik kedua tempat rekonstruksi dijalankan adalah di jalan menuju arteri Pondok Indah, di mana si dalam area ini mobil Outlander setelah menabrak 2 pengemudi sepeda motor dan kemudian berusaha kabur dan melalui arah arteri Pondok Indah dia masuk ke jalur Transjakarta yang mengakibatkan kecelakaan beruntun terjadi. Kecelakaan beruntun ini melibatkan 4 sepeda motor, 1 mobil Avanza dan 1 mobil pickup yang mengakibatkan tewasnya 2 pengendara motor. Dan untuk rekonstruksi ini tadi juga dibantu dari pembinaan dan penegakan hukum Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan rekonstruksi tadi berlangsung cukup cepat dikarenakan memang di jalur ini saat ini kendaraan masih sangat ramai dan tadi sempat terjadi kemacetan saat rekonstruksi terjadi. Dalam rekonstruksi ini walaupun belum ada hasil yang formal mengenai kronologi kejadian tabrakan beruntun tadi malam, namun menurut keterangan dari saksi dapat kami ceritakan bahwa saksi atau Sandi yang saat itu berlaku sebagai supir, saat itu mobil berisi 3 orang. Yang pertama adalah Sandi berlaku sebagai supir, yang kedua adalah tersangka Christopher, dan yang ketiga adalah Ali. Ali adalah pemilik dari mobil Outlander tersebut dan juga teman dari Christopher. Namun saat mereka dari arah Permata Hijau menuju Pondok Indah, Ali sebelumnya turun di tengah jalan dan kemudian mobil tersebut hanya berisi Sandi dan Christopher. Namun di tengah jalan terjadi cekcok antara Sandi dan Christopher yang dengan berujung perebutan handphone dari Sandi, namun belum jelas seperti apa motifnya dan apa penyebab dari percekcokan tersebut terjadi. Dan kemudian diinformasikan oleh Sandi bahwa ia diturunkan oleh Christopher dan kemudian mobil Outlander tersebut dibawa kabur oleh tersangka Christopher. Dan kemudian berujunglah kepada kecelakaan tersebut, di mana yang pertama ia menabrak 2 pengendara motor di Jalan Sultan Iskandar Muda, dan kemudian saat berusaha kabur dan mobil tidak dia kemudikan dengan baik dan oleng, ia masuk ke jalur Transjakarta yang mengakibatkan tabrakan beruntun dari tak hanya Outlander, juga ada 4 motor, 1 Avanza dan 1 mobil pickup. Dan saat ini proses rekonstruksi telah selesai dan hasilnya sesuai dari informasi yang didapatkan dari sopir yang bernama Sandy dan juga dari hasil olah TKP. Namun saat ini belum bisa kita ketahui apa hasilnya karena masih akan harus dibawa dan diproses untuk kemudian dipublikasikan seperti apa hasilnya. Namun yang dapat diinformasikan saat ini adalah dari Sandi dan juga tersangka Christopher, keduanya telah dimintai sampel urin dan juga sampel darah untuk diteruskan dan diperiksa apakah keduanya terbukti menggunakan narkoba atau obat terlarang sejenisnya. Karena menurut keterangan juga bila mereka terbukti menggunakan obat-obat terlarang, maka hal tersebut bisa ditambahkan dalam pasal yang mengikat Christopher sebagai tersangka. Egan. Ya, Keiko, sedikit saja, lalu di mana posisi tersangka Christopher saat ini dan kemudian proses hukum apa yang akan dijalankan tersangka ke depannya? Ya, saat ini tersangka Christopher masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Kramat Jati karena kemarin saat ia berusaha kabur di titik kecelakaan kedua, yakni di Jalan Arteri Pondok Indah, ia ditangkap oleh masyarakat sekitar dan dihakimi
Dan saat ini juga kondisi Christopher belum kita ketahui seperti apa, namun yang bisa diinformasikan bahwa dengan kejadian semalam saat dia diseret keluar dari mobil dan dihakimi oleh masyarakat sekitar, kondisinya cukup parah karena dihajar oleh massa yang ada di sekitar lokasi kejadian. Dan saat ini kita masih menunggu proses selanjutnya, seperti apa yang akan dilakukan kepada Christopher dari pihak kepolisian sendiri. Seperti yang saya sudah tadi sampaikan bahwa selain untuk pencatatan kronologi dan juga rekonstruksi kejadian yang sudah dilaksanakan, polisi juga telah mengambil sampel urin dan juga sampel darah dari tersangka Christopher untuk kemudian diteliti apakah memang dalam kejadian tersebut Christopher menggunakan narkoba atau obat terlarang sejenisnya, karena yang didapatkan oleh keterangan dari kepolisian bahwa saat itu Christopher mengaku tidak konsentrasi yang mengakibatkan nyetir dengan sembrono dan ugal-ugalan. Ega. Baik, terima kasih Keiko Ranti melaporkan langsung dari Jalan Sultan Iskandar, Jakarta Selatan.